Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Arianti dengan NPM 2312010015. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dengan MK Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing Pak Ramadan. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan beserta jawabannya sebanyak 33. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris sebagai hasil. Kedua, apa hubungan pengetahuan dan filsafat? Filsafat dan ilmu pengetahuan adalah dua bidang kajian yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan karena filsafatlah yang memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil dari penerapan metode berpikir filsafat. Ketiga, sebutkan jenis-jenis pengetahuan dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat yang disampaikan dengan istilah akal sehat atau nalar wajar, sesuatu yang masuk akal. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu adalah ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, mensistematisasikan akal sehat, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan. Keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Keempat, bagaimana teori-teori seperti koherensi dan korespondensi memandang kebenaran dalam konteks pengetahuan? Secara umum, teori koherensi lebih sesuai untuk memahami kebenaran dalam bidang abstrak, sedangkan teori korespondensi lebih sesuai untuk memahami kebenaran dalam konteks pengetahuan empiris dan ilmiah. Namun, kedua teori ini memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam memandang kebenaran dalam konteks pengetahuan. Yang kelima, sebutkan apa saja teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada teori korespondensi, kedua teori koherensi, ketiga teori pragmatis, dan keempat teori paradigmatif. 6. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang valid? Pengetahuan yang dapat didefinisikan sebagai pemahaman atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman, pembelajaran, atau penelitian. Untuk memperoleh pengetahuan yang valid yaitu harus memenuhi kriteria seperti koherensi, kesesuaian empiris, daya prediktif, kesederhanaan, dan kegunaan praktis. 7. Jelaskan 3 sarana utama dalam berpikir ilmiah. Yang pertama ada observasi, merupakan sarana berpikir ilmiah yang paling mendasar. Kedua, eksperimen adalah sarana berpikir ilmiah yang melibatkan manipulasi variabel-variabel secara terkontrol untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, penalaran, merupakan sarana berpikir ilmiah yang melibatkan proses logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada. 8. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ilmiah. Kelebihannya yang pertama yaitu ada objektif, yang kedua validitas dan reliabilitas, yang ketiga dapat digeneralisasi, keempat mengembangkan pengetahuan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kekurangannya ada sulit mempelajari fenomena kompleks, kedua isu etika penelitian, ketiga membutuhkan biaya dan waktu besar, keempat kurang efektif untuk fenomena unik. 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan objektivitas dalam penelitian ilmiah. Objektivitas dalam penelitian ilmiah mengacu pada upaya untuk menghindari bias dan memastikan hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh preferensi, emosi, atau kepentingan pribadi peneliti. 10. Mengapa filsafat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Karena filsafat merupakan induk ilmu pengetahuan. Hal ini berarti segala prinsip-prinsip yang ada dimiliki oleh ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh filsafat. 11.
Apa yang menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan dikembangkan dengan berlandaskan 3 hal, yaitu apa atau ontologi, bagaimana atau epistemologi, serta untuk apa atau aksiologi. 12. Apa itu landasan filosofis dan berikan contohnya. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang menjadi titik tolak dalam pendidikan dan berisi konsep-konsep pendidikan yang dicita-citakan. Contoh landasan filosofis pendidikan di Indonesia yaitu Pancasila. 13. Bagaimana filsafat Yunani kuno, seperti yang ditemukan dalam karya-karya pemikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mempengaruhi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan? Pertama, mereka memperkenalkan pendekatan rasional dan logis terhadap pengetahuan, menekankan pentingnya argumen yang kuat dan alasan yang logis dalam pembentukan keyakinan. Yang kedua, mereka mengembangkan konsep-konsep dasar seperti etika, politik, dan kosmologi yang ada membantu mengatur pemikiran manusia tentang dunia dan tempatnya di dalamnya. Ketiga, filsafat Yunani kuno juga mempromosikan gagasan bahwa pengetahuan dapat dicapai melalui pertanyaan dan dialog berkelanjutan, yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. 14. Bagaimana konsep-konsep dasar filsafat Yunani kuno seperti logika dan metafisika membentuk landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari? Logika Yunani kuno, terutama yang dikembangkan oleh Aristoteles, memberikan struktur dan metode untuk menganalisis argumen dengan jelas dan efektif. Ini membantu dalam pembentukan metodologi ilmiah modern dengan memberikan kerangka kerja untuk menganalisis informasi secara kritis dan membuat kesimpulan yang didasarkan pada bukti yang kuat. Selain itu, metafisika Yunani kuno memberikan kerangka kerja untuk memahami realitas secara lebih mendalam, termaksud konsep-konsep seperti substansi. 15. Mengapa pada zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat? Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai metodologi-metodologi. 16. Bagaimana hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Al-Quran menginspirasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan bertanggung jawab manusia yang diberi amanah ilmu. Al-Quran sebagai pedoman hidup atau manhaj al-hayah menuntun umat manusia agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 17. Apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan ayat kauniyah dan hubungan keduanya dengan pengembangan ilmu? Ayat qauliyah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang makna atau tujuan suatu fenomena alam. Sedangkan ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keajaiban atau tanda-tanda kebesaran Allah dalam fenomena alam. Hubungan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah dengan pengembangan ilmu terletak pada pemahaman bahwa Al-Quran memberikan pemahaman mendalam tentang dunia ciptaan Allah, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan modern. 18. Bagaimana Al-Quran berhubungan dengan ilmu pengetahuan modern? Al-Quran berhubungan dengan ilmu pengetahuan modern melalui korelasi ayat-ayat Al-Quran dengan kejadian alam semesta, kesesuaian antara Al-Quran dan sains modern. 19. Bagaimana pandangan filsafat Islam klasik terhadap pengetahuan dan bagaimana hal ini mempengaruhi paradigma pengembangan ilmu pada masa itu? Pandangan filsafat Islam klasik terhadap pengetahuan adalah bahwa pengetahuan berasal dari Tuhan dan dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan pengamatan alam. Ini mempengaruhi paradigma pengembangan ilmu pada masa itu dengan menekankan pentingnya pemikiran kritis, eksperimen, dan observasi untuk memperoleh pengetahuan. 20. Apa saja macam-macam zaman filsafat modern? Dalam aliran filsafat modern terbagi beberapa macam seperti rasionalisme, empirisme, fenomenalisme, kritisme, idealisme, positivisme, materialisme, intuisionisme, eksistensialisme, dan nihilisme.
21. Apa yang dimaksud dengan filsafat kontemporer? Filsafat kontemporer adalah periode alam sejarah filsafat barat yang dimulai pada akhir abad ke-19, ditandai dengan suatu proses profesionalisasi disiplin keilmuan, filsafat dan munculnya filsafat analitik dan filsafat kontinental beserta perdebatan di antara kedua kubu filsafat ini. 22. Bagaimana filsafat barat modern telah memengaruhi paradigma ilmu pengetahuan dan metode penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di barat? Filsafat barat modern telah memengaruhi paradigma ilmu pengetahuan dan metode penelitian dengan mengedepankan pendekatan rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Rasionalisme modern menekankan pentingnya logika dan alasan alam memahami dunia, sedangkan empirisme modern menekankan pentingnya pengamatan dan pengalaman langsung. Positivisme di sisi lain menekankan pentingnya metode ilmiah dalam mencari kebenaran. Dengan demikian, filsafat barat modern telah membentuk berpikir ilmiah yang lebih objektif dan sistematis. 23. Apakah ada perbedaan signifikan antara pendekatan filsafat barat modern terhadap ilmu pengetahuan dengan pendekatan filsafat timur atau tradisional terhadap ilmu pengetahuan? Ya, ada perbedaan signifikan antara pendekatan filsafat barat modern terhadap ilmu pengetahuan dengan pendekatan filsafat timur atau tradisional. Filsafat barat modern cenderung lebih fokus pada metode ilmiah dan objektivitas, sedangkan filsafat timur atau tradisional seringkali lebih mencakup aspek spiritual, filosofis, dan holistik dalam pemahaman mereka tentang dunia. 24. Bagaimana perkembangan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di barat modern dipengaruhi oleh paradigma filsafat barat modern? Perkembangan teknologi dan inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di barat modern dipengaruhi oleh paradigma filsafat barat modern melalui penerapan prinsip-prinsip rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Pendekatan ini mendorong pencarian solusi yang berdasarkan bukti empiris dan logika yang kuat untuk menghadapi masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. 25. Apa yang dimaksud dengan paradigma dalam filsafat ilmu? Paradigma adalah cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seseorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 26. Jelaskan objek apa yang membedakan antara pandangan barat dan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dalam pandangan ilmuwan barat, saluran atau sumber ilmu hanya dua, yaitu panca indera atau senses dan akal atau ratio. Sementara dalam Islam, selain panca indera dan ratio, ditambah sumber dari wahyu, pandangan otoritas atau orang yang pakar di bidangnya, dan juga intuisi atau ilham. Itulah sumber ilmu dalam Islam. 27. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan, serta mempelajari kaitan hubungannya. Tantangan besar dalam pendekatan fenomenologi yaitu penggambaran hubungan yang erat antara manusia dengan dunia yang saling terkait dengan subjek-subjek formal. 28. Bagaimana filsafat barat modern telah mempengaruhi paradigma ilmu pengetahuan dalam memahami realitas dan kebenaran? Filsafat barat modern telah mempengaruhi paradigma ilmu pengetahuan dalam memahami realitas dan kebenaran melalui beberapa aspek penting. Pertama, filsafat modern telah mengembangkan pemikiran yang lebih metodologis dan empiris dalam melakukan penelitian ilmiah. Kedua, filsafat modern juga telah mengajarkan bahwa realitas adalah suatu yang dapat dipahami melalui analisis rasio dan logika. Yang ketiga, filsafat modern juga telah mempengaruhi cara ilmu pengetahuan memandang kebenaran. 29. Bagaimana filsafat dan paradigma pengembangan ilmu barat modern membentuk sebagai dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini? Filsafat dan paradigma pengembangan ilmu barat modern seperti rasionalitas, positivisme, individualisme,
kreativitas, dan utilitarisme telah menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Konsep-konsep ini mendorong penggunaan metode ilmiah yang sistematis, penekanan pada pengalaman empiris, kreativitas dalam penelitian, serta penerapan ilmu pengetahuan untuk manfaat praktis. 30. Apa peran utama filsuf-filsuf Barat dalam membentuk paradigma pengembangan ilmu modern? Filsuf Barat memiliki peran utama dalam membentuk paradigma pengembangan ilmu modern melalui kontribusi-kontribusi mereka dalam rasionalisme, empirisme, metode ilmiah, skeptisisme, pemikiran politik, dan etika. Mereka memberikan dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran kritis, sistem politik, dan etika modern. 31. Bagaimana filsafat mempengaruhi cara seseorang memandang dunia dan kehidupan? Filsafat mempengaruhi cara seseorang memandang dunia dan kehidupan dengan membantu memahami diri sendiri, nilai-nilai, dan makna hidup. Filsafat juga membentuk pandangan tentang keadilan, kebebasan, dan nilai-nilai moral. Dengan demikian, filsafat membantu seseorang untuk memiliki pandangan yang lebih luas, mencari tujuan hidup yang bermakna, dan mengarahkan tindakan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. 32. Apa pengaruh paradigma terhadap cara pandang dan penelitian seseorang terhadap suatu fenomena? Paradigma memengaruhi cara seseorang memandang dan melakukan penelitian terhadap suatu fenomena. Paradigma seperti positivisme, konstruktivisme, dan interpretivisme memengaruhi metode penelitian yang dipilih dan menekankan dalam penganalisis data. Pemahaman yang kuat tentang berbagai paradigma penting agar meneliti dapat memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan pernyataan penelitian. 33. Bagaimana konsep integrasi ilmu dapat membantu memahami hubungan antara berbagai disiplin ilmu untuk mencapai pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif. Konsep integrasi ilmu membantu dalam memahami hubungan antara berbagai disiplin ilmu dengan menggabungkan perspektif dan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif tentang suatu masalah atau fenomena. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan atau kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.